memuji, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya.
membalas ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami menginjak pada hari ini, hari yang ke-12 pada tahun 2025 Tuhan. Kami tahu semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik, yang sungguh luar biasa baik, dan menyertai kami sampai hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami, hati pikiran kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan mereka ya Tuhan. Layakan mereka semua Tuhan, karena mereka mengasihi, karena mereka melayani Engkau. Pimpin mereka ya Tuhan, baik pimpinan pujian, baik singer ya Tuhan, baik musik, baik kolektan ya Tuhan, khususnya multimedia dan hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya pada pagi hari ini kami ada diberkati oleh Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan Engkau nyatakan kepada kami semua. Sebentar juga ada penyerahan anak Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih sepenuhnya, biarlah tangan Tuhan selalu beserta kepada kami. Pada pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Sucikan ruang ini ke Tuhan, kuduskan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Pujian datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Dengan hati bersyukur, berkata
Dia Allah yang hidup, Dia yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini. Hiduplah Al-Masih, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. bersyukur, kita bangga memiliki Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita.
Untuk itu kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang sangat beruntung kalau kita pagi hari ini ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh berubah. Orang-orang mungkin yang terdekat sekalipun boleh berubah. Namun Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, anugerah-Nya, bahkan mujizat-Nya selalu ada buat kita. Satu-satunya pengharapan hanya Yesus. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Kita makan pujian ini. Satu-satunya pengharapan walau dunia berubah. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku
Kami datang ke dalam bait-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk selalu memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Setiap pelanggaran yang kami Tuhan langgar di dalam kehidupan kami, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian ini Tuhan menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas puji-pujian ini Tuhan, kami menjadi Tuhan anak Tuhan yang berpengharapan kepadamu, selalu berharap kepadamu Tuhan. Walaupun di dalam keadaan apapun Tuhan, kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan, ke Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, bila Tuhan masuk tertanam di dalam hati kami Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Kau sucikan, kuduskan hati kami, biarlah ketulusan hati kami, keikhlasan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, kuserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Karena memang pada waktu perayaan Natal di tempat ini, saya kebetulan di tanggal yang sama ada pelayanan. Jadi saya minta maaf gak sempat hadir ya. Puji Tuhan, tapi saya melihat luar biasa acaranya, walaupun pada waktu itu hujannya luar biasa deras ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong perayaan Natal di tempat ini dan semua berjalan dengan baik. Dan kita sudah berada pada tahun yang baru ya. Sudah 12 hari kita menjalani tahun ini, dan tentunya saya percaya bahwa setiap kita yang ada, kita tentunya mempunyai rencana di tahun yang baru ini ya. Biasanya tahun yang baru ini, kalau di media sosial ada begitu banyak tawaran-tawaran, pengen tahu ya rezekimu seperti apa di tahun ini ya. Kalau dia bujangan ya pengen tahu jodohnya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, keuangannya seperti apa. Dan dunia sedang menawarkan itu di awal tahun seperti ini. Tetapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan bahwa kalau kita salah mendengar, maka kita akan kecewa di kemudian hari. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10. Kita akan melihat firman Tuhan di sana. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, kita akan membaca mulai ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan melalui pintu, dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk ia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal
suaranya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, tahun yang baru ini tidak ada manusia yang berani menjamin bahwa tahun 2025 ini semuanya akan baik-baik saja. Siapapun dia. Karena keadaan dunia sekarang sulit untuk diprediksi. Hari ini baik, belum tentu besok baik. Dalam semua aspek kehidupan kita seperti itu. Tidak ada yang menjadi pegangan yang teguh untuk kita bisa jadikan sandaran atau harapan untuk kita bisa menjalani tahun yang baru ini dan dengan dasar berkata bahwa keadaan saya akan baik-baik saja. Tetapi apapun yang terjadi, kalau kita mengikuti dengan baik puji-pujian yang tadi yang kita nyanyikan, itu jaminan Tuhan buat kita, ya, bahwa apapun yang nanti kita akan lewati di tahun ini, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Orang-orang yang di sekitar kita bisa berubah, bisa meninggalkan kita, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan pada saat pagi hari ini, oleh lembaga kita Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Ayat-ayat yang kita baca menjelaskan tentang bagaimana Yesus berperan sebagai gembala yang baik. Nah, sebagai gembala yang baik kita melihat di sini, dan saya akan fokus kepada ayat yang keempat yang katakan bahwa jika semua domba-dombanya, ya, telah dibawanya keluar, maka ia berjalan di depan mereka. Dan saya mau katakan Bapak Ibu saudara Tuhan, posisi yang paling enak ketika kita ada di belakang dan ada seorang pemimpin yang di depan kita yang menuntun saya dan saudara, ya. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai gembala domba sedang ada di depan kita untuk menuntun saya dan saudara. Nah, ketika Yesus ada di depan kita, maka saya percaya bahwa apapun halangan, hambatan yang akan menghalangi perjalanan hidup kita, yang pertama berhadapannya adalah Yesus. Nah, oleh sebab itu di awal tahun ini, apapun rancangan yang kita sudah buat, apapun kerinduan kita yang kita ingin capai di tahun ini, saya mau katakan bahwa libatkan Tuhan di dalamnya, ya. Dan kalaupun rencana kita berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan, percayalah bahwa itu pasti yang terbaik buat kita semua. Karena kita manusia itu terbatas untuk memahami apa yang terbaik buat kita. Karena apa yang kita pikir yang terbaik belum tentu itu memang yang terbaik buat kita. Sebab cara kita, ya, menyelami apa yang akan terjadi itu terbatas. Tapi saya percaya kalau kita mau belajar mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah menuntun saya dan saudara. Ayat ini katakan bahwa ketika domba-dombanya telah dibawanya keluar, maka ia berjalan di depan mereka. Saya mau katakan pada kesempatan siang hari ini, di awal tahun ini, hidup ini yang perlu kita perhatikan, hidup ini bukan untuk dikhawatirkan, ya. Saya ulang lagi bahwa hidup ini bukan untuk dikhawatirkan, tetapi hidup ini untuk dinikmati. Sebab kita nggak selama-lamanya di dunia ini. Saya nggak tahu limit waktunya kita yang ada masih tinggal berapa. Kalau istri saya limit waktunya habis di bulan Oktober tanggal 16, kurang dari jam 12 ya, selesai. Masa perjuangan yang lumayan panjang Bapak Ibu. Bergumul dengan cancer dari 2018 akhir, ya, sempat seger di 2019
2022 akhir, kemudian mulai lagi sampai dipanggil Tuhan. Ya, 2 bulan sebelum dipanggil Tuhan, pendarahan nggak berhenti. Bahkan tinggal setengah jam dipanggil Tuhan, masih ditransfusi darah di ruang ICU. Ya. Sementara transfusi darah, terakhir saya dipanggil itu setengah 12 siang. Saya dipanggil, kemudian ketika saya dipanggil, saya katakan begini, saya mau minum air putih. Ketika saya kasih minum, tiba-tiba mau kata muntah. Ketika muntah, saya lihat darah semua. Ya, darah semua. Dan darahnya bukan segar tapi hitam. Saya kata, Tuhan, darah di dalam ini udah hancur-hancuran ini ya. Tapi saya nggak mau. Tapi kemudian ketika saya dengan perawat membersihkannya, ya, setelah saya membersihkannya, bisa sempat tanya, hasil lab saya berapa? Saya katakan hasil labnya masih belum bergerak, ya, trombositnya 2, HB-nya 5, ya, kemudian sel darah putihnya cuma 2,22, ini semuanya turun. Kemudian katakan, oke deh, kalau begitu saya mau tidur, saya mau istirahat. Ternyata itu kalimat yang terakhir. Ketika kata saya mau istirahat, saya mau tidur, ya, tinggal beberapa menit ke depan, sebab saya itu keluar, saya bilang, kalau begitu saya mau makan. Saya makan di depan rumah sakit Hermina Bekasi. Saya belum sempat saya makan, saya dipanggil oleh suster, teriak-teriak, Pak. Saya sudah tahu Tuhan. Saya langsung masuk. Mereka lagi coba untuk memompa jantungnya dengan manual tangan supaya bisa bergerak kembali karena memang sudah semakin turun. Saya langsung kepalanya, saya berdoa. Saya berdoa di situ. Ketika mereka mau pakai itu pompa jantung, saya katakan nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh? Ibunya udah berangkat. Benar Pak ya? Memastikan direkam jantung. Ternyata memang sama sekali sudah tidak ada. Dan memang doa saya ketika masuk ruang ICU, saya katakan, Tuhan, saya nggak mau istirahat pakai bantuan pernapasan yang harus masuk selang. Dan yang kedua, saya nggak mau istirahat dipompa. Sebab saya tahu kalau dipompa ini hancur. Kenapa? Karena kansernya sudah menyebar ke tulang-tulang. Dan Tuhan jawab semuanya itu, walaupun bukan sembuh. Jadi alat itu nggak dipergunakan. Sebab istri dalam kondisi sadar sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Nah, saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa tidak ada orang yang berani memprediksi bahwa 1 tahun ke depan ini saya aman-aman saja. 1 tahun ke depan ini saya sehat walafiat. Nggak ada. Ya, hari ini kita bisa sehat, besok bisa berubah keadaan. Ya. Nggak bisa. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya, sebab semua sifatnya sementara. Nah, sebab itu ketika sadar bahwa ternyata semuanya bersifat sementara dan tidak ada yang bisa menjadi pegangan yang kuat selama dalam dunia ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau sedang alami hari-hari ini, saya percaya tidak akan menghalangi rencana Tuhan untuk kita nikmati di tahun ini. Sekalipun orang berkata bahwa itu mustahil. Saya pernah mendengar ada seorang tokoh yang katakan bahwa tahun ini tahun resesi ekonomi. Saya katakan pada jemaat, kita nggak usah dengar itu. Ya, makanya kita mau perlebar telinga kita, bukan mendengar apa kata suara dunia ini, apa kata suara orang yang bisa mungkin dipercaya sebagainya, tapi saya mau katakan bahwa mari kita dengar suara Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Sebab suara Tuhan ketika menuntun saya dan saudara tidak pernah salah kalau Tuhan yang menuntun. Ya, walaupun mungkin awalnya kita merasa, kok kenapa saya harus berjalan seperti ini? Kok awalnya kok susah banget hidup saya? Itu yang terlihat dan yang mungkin kita rasakan. Tetapi saya percaya Tuhan sedang merancang hal-hal yang terbaik di balik kesulitan yang sedang kita alami hari ini. Saudara-saudara di dalam Tuhan,
Ya. Sebab kita berkata bahwa Tuhan kita itu yang menuntun, yang menjadi gembala untuk saya dan saudara. Yang Alkitab katakan bahwa Dia berjalan di depan kita adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Kitab Roma katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Saya mungkin sudah pernah bersaksi bahwa ketika awal divonis, ya, respon saya jadi berbeda. Walaupun saya hamba Tuhan, tapi kemudian ketika seiring waktu berjalan, saya mulai berdamai dengan keadaan, dan sampai titik terakhir, puji Tuhan, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan apa yang saya lakukan. Ya. Saya juga ngomong sama diri saya, jangan sampai kamu kecewa, ya. Di hari-hari terakhir hidupmu jangan sampai kau kecewa. Karena sekalipun kita hamba Tuhan, kalau kita kecewa di akhirnya, gak selamat kita. Ya. Jadi walaupun sangat menderita, bersyukur aja. Dan itu yang terus kami usahakan dan perjuangkan. Dan saya mau katakan bahwa kalau bersyukur ketika dapat berkat, nggak usah diomongin. Sebab orang bisa lompat-lompat bersyukur. Tapi ketika kita diminta untuk bersyukur dalam keadaan yang sangat sulit, saya katakan itu hanya bisa dilakukan dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita punya perasaan, kita punya pikiran yang tentunya berperang dengan apa yang kita mau lakukan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di dalam kita menjalani hidup ini, kita percaya bahwa kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik dan kita domba-dombanya, maka ketika Tuhan hadir dalam setiap pribadi kita, Tuhan tidak hanya hadir dan berdiam diri, tetapi ketika Tuhan hadir, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan lihat ada yang perlu dibenahi, Tuhan akan benahi. Kalau Tuhan lihat ada yang perlu dipulihkan, pasti Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan lihat kita butuh kekuatan, Tuhan beri kekuatan. Kalau Tuhan lihat kita butuh penghiburan, Tuhan kasih penghiburan. Kalau Tuhan lihat kita mulai kehilangan harapan, Tuhan perbaharui pengharapan kita. Karena saya percaya ketika Tuhan datang, Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam setiap pribadi kita, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan, kalau kita mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 ini, Alkitab yang menjamin, bukan pendeta. Alkitab yang menjamin dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki pasti akan diberi. Ya. Tetapi memang ayat ini kelihatannya enak, Bapak Ibu. Ya, menyenangkan telinga kalau didengar, kalau dibaca. Tetapi untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita butuh usaha yang sungguh-sungguh. Nggak semudah kita ngomong, Bapak Ibu. Ya. Nggak semudah kita berkata, oh Tuhan, kan Alkitab katakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Kan Tuhan bilang seperti itu. Kalau Tuhan ngomong, dia kata, iya sih, tapi kamu nggak pernah mempersilahkan saya masuk dalam hidup. Ayat itu hanya berlaku kalau aku masuk ke dalam hidupku. Nah, bagaimana Tuhan mau masuk dalam hidup kita kalau hidup kita selalu meragukan kuasa Tuhan? Selalu bertanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa itu Tuhan? Atau bagaimana Tuhan mau masuk dalam hidup kita jika hidup kita jauh dari kebenaran firman Tuhan? Maka saya katakan bahwa jaminan firman Tuhan ini memang baik didengar, tapi butuh usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mungkin tinggal di rumah, kemudian Tuhan hadir. Ada usaha, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus rajin dan setia beribadah, melayani Tuhan. Itu usaha kita untuk menghadirkan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah hadir, nggak usah berpikir bagaimana caranya kita untuk maju, bagaimana caranya kita untuk berkembang. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita, usahakan supaya Tuhan ada di setiap pribadi saya dan saudara. Sehingga apapun yang dunia katakan tentang tahun ini, itu tidak akan mempengaruhi imanmu.
tidak akan membuat hubungan dengan Tuhan terputus. Kenapa? Karena ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka yang kita dengar itu suara Tuhan. Sekalipun suara dunia atau manusia datang di waktu yang bersamaan, kita pasti diberikan kepekaan untuk membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari dunia ini. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, ya, selalu mendatangkan damai sejahtera. Makanya kita kembali kepada ayat pokok kita pada kesempatan ini, katakan bahwa jika domba-dombanya telah dibawanya keluar, maka ia akan berjalan di depan domba-dombanya. Ketika Yesus di depan kita, dia berperan sebagai pemimpin dalam perjalanan hidup kita. Yesus yang ngajak kita berangkat bersama-sama. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kalau ada mungkin saudara kita atau keluarga kita berkata, ayo kita ke Ancol. Berarti yang ngajak yang harus bertanggung jawab. Berangkatnya pakai apa? Sampai ke sana yang bayar tiket masuknya, makannya. Jangan sampai ada orang ini cuma bisa ngajak doang, akhirnya kita keluar juga sendiri-sendiri. Nah itu kan gak enak. Tapi kalau yang ngajak berarti sudah perkirakan berapa orang yang diajak. Jangan sampai orang diajak itu kelaparan, kehausan, ya ada halangan di jalan, semua tanggung jawabnya dia. Mau berangkatnya dengan cara bagaimana? Dia menjamin bahwa sampai ke sana aman, pulang dengan aman. Nah, kita coba gambarkan bahwa itu Yesus yang sedang mengajak kita berjalan. Berarti Yesus yang menjamin ada kesulitan, ada halangan, bahkan semua kebutuhan kita selama dalam perjalanan itu, Yesus yang sanggup mencukupkan semuanya. Nah kalau seperti itu, apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu? Kalau kita memahami bahwa ternyata Yesus yang sedang menuntun, memimpin perjalanan kita, apa yang kita khawatirkan? Maka saya katakan di awal bahwa hidup ini bukan untuk dikhawatirkan, tetapi untuk disyukuri dan dinikmati. Tetapi untuk bisa sampai ke level ini sekali lagi, butuh ya kepekaan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena ketika dia di depan kita, dia sebagai pemimpin, sebagai petunjuk jalan buat kita. Kita nggak usah repot-repot cari jalan, Yesus yang cari. Bahkan ketika tidak ada jalan, kita berkata Yesus sanggup buat jalan yang baru buat kita. Jadi tidak ada jalan keluar, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar buat Tuhan. Dan buat Tuhan kita itu yang tidak berubah kemarin, hari, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang sulit yang Tuhan tidak bisa lalui. Kita ingat ketika orang Israel keluar dari Mesir, tantangan pertama mereka adalah laut Kolsum atau laut Keberang. Ya. Ketika mereka berteriak Tuhan, di belakang mereka ada orang Mesir yang sedang mengejar mereka, di depan mereka lautan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Musa, di tanganmu ada tongkat, pukulkanlah tongkatmu ke atas air dan belalah lautnya, supaya orang-orang Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, maka kita berkata terbelahlah laut itu. Dari yang tidak ada jalan menjadi jalan. Dan saya katakan bahwa itu jalan dikhususkan buat anak-anak Tuhan. Orang lain tidak bisa ikut. Ketika orang Mesir mencoba masuk ke jalan yang sama, di tengah jalan Tuhan kubur mereka dengan air. Karena memang itu khusus Tuhan buat untuk anak-anak Tuhan. Dan saya percaya ya kita pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Ada jalan yang Tuhan persiapkan buat kita, yang kita jalani, yang orang lain tidak bisa lalui, dikhususkan buat kita ya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu saudara Tuhan, terkadang menjadi penghalang utama kita melihat jalan dari Tuhan adalah mata jasmani kita ini. Musa pun sebagai hamba Tuhan berkata, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Nggak ada jalan Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan turun tangan dan bekerja, dan kita melihat mereka luput dari situ.
Tidak berhenti sampai situ. Ya, ketika mereka mau menyeberang Sungai Yordan untuk merebut kota Yeriko, Sungai Yordan sedang meluap pada waktu itu. Kalau ada orang mencobanya, kalau tidak punya pengalaman, dia pasti hanyut. Apalagi orang Israel yang kurang lebih 2 juta orang. Ada begitu banyak kambing, domba, dan sebagainya, anak-anak, dan sebagainya. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Tuhan gak bilang, Yosua pukul pakai tongkat. Enggak. Tuhan punya cara yang berbeda. Dia katakan bahwa perintahkan imam-imam yang memikul tabut perjanjian Tuhan. Mereka yang duluan. Dan ketika kaki mereka berjejak di atas air, maka air itu akan terbelah. Benar Bapak Ibu? Ternyata Tuhan gak punya satu ide saja untuk menolong kita. Tuhan yang sedang memimpin kita di depan, Tuhan yang punya 1001 macam ide untuk bisa menolong saya dan saudara. Tapi mau kita mau percaya kepada tuntunan Tuhan, atau kita kembali kepada pengalaman yang sudah pernah kita alami, atau kita hanya mau mendengar apa kata orang, prediksi orang tentang tahun ini. Tapi saya mau katakan, Bapak saya ulang-ulang bahwa kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita akan menikmati yang namanya berkat demi berkat, kemuliaan demi kemuliaan, sebab Yesus ada di depan kita. Amin. Yesus tidak akan biarkan kita sendirian. Saya katakan bahwa tempat yang paling aman adalah di belakang. Ya, apapun yang terjadi, orang depan yang berhadapan yang pertama. Kita ada di belakang. Kita nggak disuruh mikir jalannya kemana, nggak disuruh mikir makannya apa, minumnya apa, nggak disuruh. Sebab tanggung jawabnya di depan. Ya. Bahkan ketika ada bahaya atau ketika jalan buntu, dia akan nanya, kita mau jalan gimana? Mari kita ngomong, terserah lo yang bawa kita ke sini. Ya, nggak mikir. Itu artinya bahwa posisi kita, posisi yang paling aman. Ya, paling aman. Nggak usah mikir, ikutin saja. Tapi balik lagi Bapak Ibu, untuk mau mengikuti Tuhan yang memang cara kerjanya berbeda dengan logika kita, susah juga. Kalau Tuhan bilang jalan di berbatu-batu, kalau Tuhan kok masa jalan seperti ini? Kita kan manusia cepat banget protes. Ya. Tuhan, kok jalannya bengkok-bengkok begini? Ya. Ada saudara saya dari Manado Bapak Ibu datang. Mereka biasa di Manado itu kalau jalan tol antara kota Manado dengan kota Bitung itu, ya istilahnya merem juga nyampe, nggak ada macet-macetnya, ya tancap gas nggak ada hambatan. Ketika sini baru masuk tol macet, lah kok tol macet? Sudah nggak usah heran, ini Jakarta bukan Manado. Kalau di Manado masih berlaku tol bebas hambatan, kalau di sini enggak, tidak berlaku. Tol jalan biasa selalu ada hambatan. Kau tahu ya? Iya. Masuk tol dia katakan, wah, kalau di Manado ini kita udah nyampe katanya. Jangan pikir di sini Manado, ini Jakarta sih katanya. Ketika masuk ke tempat ini dan kemudian macet, protes dia. Lah, katanya ini tol. Sedang pas diprotes, jalanin aja sebenarnya. Lo protes sampai kalau lo pakai toa pecah juga nggak akan berubah keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah jalan, lalui saja karena pasti kita akan nyampe. Kalau kita berhenti nggak mungkin nyampe. Tapi selama kita melangkah walaupun lambat, jalan terus, ikuti apa yang Tuhan mau, ikuti jalannya Tuhan sekalipun berat. Karena ketika butuh kekuatan, Tuhan beri kekuatan. Ketika butuh penghiburan, Tuhan beri penghiburan. Ketika mulai hilang harapan, Tuhan kasih harapan. Selama kita mengikuti Tuhan, maka apa yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Tapi memang persoalannya cara Tuhan berbicara itu memang berbeda dengan cara dunia. Dunia memang langsung kedengaran ngomongnya. Tapi kalau Tuhan seringkali berbicara dalam hati kita yang memang butuh, ya, respon yang sungguh-sungguh butuh kepekaan. Sebab suara Tuhan itu sangat lembut. Hanya orang yang peka yang bisa mendengarnya. Dan ini yang seringkali menjadi kegagalan kita. Gagal mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita gagal dalam usaha, kita salahkan Tuhan. Saya sudah berdoa Tuhan, tapi kenapa gagal usaha saya? Saya sudah berdoa Tuhan, tapi kenapa begini keluarga saya? Padahal dalam doa Tuhan bilang gak boleh.
Tapi kita katakan, tapi kan ini potensinya bagus Tuhan. Kita seringkali memaksakan keinginan kita dalam doa. Dan dengan terpaksa katakan, ya silakan kalau mau. Saya ingat ketika orang Israel melihat di sekeliling mereka raja-raja yang memerintah, mereka minta sama Tuhan, mulai dari Samuel. Ya, kami juga mau ada raja. Ya. Tapi Tuhan bilang, enggak, cukup saya yang memerintah. Oh, mereka protes kan. Akhirnya Tuhan katakan, ya oke, kalau mereka mau. Tapi konsekuensinya begini, ada kewajiban ini, ada kewajiban itu, kamu harus tunduk kepada raja sebagainya. Bilang, nggak apa-apa Tuhan, yang penting sama dengan orang Filistin, ada raja. Ketika Raja Saul diangkat oleh Tuhan, ya, akhirnya mereka berteriak juga. Ada kalanya begini, Tuhan ya mengiyakan dengan terpaksa apa yang kita paksakan kepada Tuhan. Yang saya katakan bahwa kehendak yang dipaksakan, kehendak Tuhan yang mengizinkan, karena Tuhan dia kita terlalu ngotot mengatakan oke deh. Ya. Nah ketika kita nyerah, ketika gagal maka katakan kan kamu yang mau. Kalau Tuhan mau ngomong kan kamu yang mau. Karena aku bilang dari awal jangan. Kau bilang nggak apa-apa Tuhan. Jadi nikmati saja tanpa kekuatan Tuhan. Ya. Nah di sini banyak orang bisa kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Kan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Kan awalnya sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau kita bicara kehendak Tuhan itu selalu diawali dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, tetapi endingnya pasti menyenangkan. Tapi apa yang kita inginkan awalnya baik, tapi biasanya endingnya mengecewakan. Saudara dalam Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka yang pertama yang kita harus bangun dalam hidup kita adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Melalui setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dalam setiap kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Ketika firman disebut itu tuntunan Tuhan, baik menyenangkan ataupun tidak, itu cara Tuhan menuntun kita. Yang kedua, bagaimana kita mengikuti Tuhan yang sedang berjalan di depan kita? Percaya kepada janji firman Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak percaya terhadap setiap janji firman? Kalau kita percaya janji-janji firman, maka seperti ayat yang kita baca dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, itu akan terjadi kalau kita percaya pada firman. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin terjadi. Ya. Sebab kita berkata bahwa apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai, itu yang akan terjadi dalam hidup. Kalau kita meragukan firman Tuhan, itu tidak akan terjadi. Firman itu tidak akan berkuasa dalam kehidupan kita, tidak akan mengubah keadaan kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus ikuti tuntunan Tuhan, dan kemudian percaya kepada setiap janji kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dalam setiap kesempatan kita beribadah. Dan kemudian kalau kita percaya kepada Tuhan, kemudian percaya kepada firman Tuhan, mari kita jalani tahun yang baru ini. Jalani bersama dengan Tuhan. Apakah itu rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, yakinlah bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada hal-hal yang lebih baik. Tuhan yang bisa menjamin masa depan kehidupan kita. Karena kalau sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya Bapak Ibu dalam Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi langkah kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Iblis pun tidak akan sanggup menghentikan kita. Ya. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 dia berkata begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tuhan, nggak usah takut. Jangan takut, jangan bimbang. Kedua hal ini yang menjadi musuh iman kita, yang memang tidak diundang tapi datang sendiri. Ya, ketakutan dan kebimbangan. Kenapa Tuhan jangan takut? Sebab jaminannya di sini. Sebab aku menyertai engkau. Allah Immanuel menyertai kita. Dan kemudian dia kata, aku akan meneguhkan. Karena kita sifatnya manusia itu labil. Hari ini berkata, saya percaya Tuhan dalam ibadah. Oh, saya percaya Tuhan. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu dahsyat. Pulang ibadah sampai ke rumah, iya, bisa nggak ya? Berubah sikap. Imannya hilang. Imannya hanya di tempat ibadah. Ya. Dengar firman Tuhan, amin, puji Tuhan. Ketika pulang benar-benar masalah, mulai mempertanyakan Tuhan lagi. Ya. Mulai meragukan kuasa Tuhan lagi. Dan itu Tuhan tahu. Makanya ini sangat lengkap. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan supaya kita nggak berubah-berubah. Tuhan akan teguhkan iman kita kepada Tuhan. Bahkan dia berjaminan, dia akan menolong kita dengan cara memegang tangan kita dengan tangan kanan. Tangan kanan selalu bicara kekuatan kemenangan. Ya. Tuhan tahu ada halangan yang kita alami, tapi Alkitab berkata Tuhan yang pegang tangan. Jangan kita yang pegang tangan Tuhan, karena kita bisa capek. Biarkan Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan yang pegang, maka saya yakin dan percaya seperti orang tua yang menuntut anaknya. Kalau ada ya, ketika mau menyeberang di mungkin ada selokan yang kecil, diangkat. Anaknya nggak bisa tapi diangkat, lewatnya. Saya gambarkan kalau saya seperti itu enaknya luar biasa. Nggak disuruh loncat tapi diangkat oleh Tuhan, melewati ya mungkin ada kali kayak itu, mungkin ada kotoran kayak itu supaya kita nggak kena. Orang tua misalnya angkat anaknya, ya jangan sampai menyentuh kotoran, jangan sampai kakinya kena air yang kotor dan sebagainya. Nah, kita orang tua seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan lebih ajaib, lebih luar biasa daripada saya dan saudara. Aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan kepadamu. Jadi selama kita mengikuti Tuhan, saya ulang lagi bahwa kita percaya kepada tuntunan Tuhan. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, jalan bareng dengan Tuhan. Kalau kita jalan bersama-sama dengan Tuhan, Alkitab berkata bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amen. Artinya perkara yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa lakukan kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Jaminan Tuhan, dia katakan bahwa selama kita mengikuti tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik dan kita domba-dombanya, Tuhan yang menjamin tahun ini kita akan menikmati kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dan itu akan terus kita alami. Kita yakinkan bahwa yang menjamin kita itu adalah Tuhan sendiri. Yang menuntut kita itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang berkuasa, yang pujian dari kata bahwa tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasihnya, pertolongannya, perlindungannya, berkatnya, dia akan terus alirkan kepada kita. Tapi mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Hal yang paling penting, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sangat ajaib dalam melindungi, dalam menyertai, ya, dalam menolong saya dan saudara. Hal yang membuat saya khawatir ketika saya dipanggil Tuhan adalah anak saya yang paling bagus. Sebab setiap dia pulang sekolah, dia masih kelas 5 SD. Setiap pulang sekolah, belum lepas tas, dia cari mamanya dulu. Ketika mau sekolah, saya Tuhan, nanti kalau dia pulang dia mau cari. Ya. Jadi ketika saya jemput dia pulang dari sekolah, saya lihat gerak-geriknya. Ya. Walaupun agak ganjil kelihatan, tapi mungkin dia mau nyari, tapi dia ingat, oh iya, udah gak ada. Ya. Dan saya tahu itu hal yang terberat dalam hidup. Ya.
Ya, mertua saya tanya gimana? Ya, yang mereka tahu kan gimana yang musuh. Saya puji Tuhan, saya bisa beradaptasi dengan keadaan. Mereka bisa beradaptasi dengan keadaan. Kalau yang sudah gede sih nggak terlalu, tapi ini yang paling kecil, ya, kelas 6 SD, kelas 5 SD. Tapi puji Tuhan, ya, sampai hari ini sudah mau dalam 3 bulan, ya, mereka tetap semangat, ya. Karena memang pesan-pesan dulu dari mamanya katakan bahwa kalaupun karena melewati masa seperti itu, jadi berkali-kali kasih pesan sama anak-anak, ya. Kalaupun mama nggak ada, kalian harus bisa melayani Tuhan terus seperti itu, ya. Dan itu yang mereka ingat. Jadi anak saya yang bungsu ini pemain drumnya, ya, anak saya yang pertama dia bisa semua main musik. Nah, anak saya yang kedua yang cewek ini dia biasanya di WL, ya, musiknya nggak terlalu bisa tapi pelayanan WL dia yang bisa. Jadi yang main musik itu main drum anak yang bungsu, keyboardnya anak yang tua dan pertama. Seringkali saya jatuhkan singer, anak saya berdiri, mereka semua yang di atas. Cuma yang menambah jemaat yang untuk singer. Tapi yang saya lihat itu tanggung jawab itu luar biasa. Tanggung jawab, seringkali saya sengaja biarin mereka bisa nggak ngaturnya, ya, karena mereka sudah bagi tugas, ya, kalau ada ibadah yang bagian kursi siapa, yang bagian bersih siapa dan sebagainya. Dan ternyata walaupun ya, masih 2 jam ke depan mereka bertanya, Pak nanti gimana? Ini ibadahnya, ini nanti gimana? Nah saya melihat di situ bahwa di satu sisi mereka memang kehilangan. Tetapi semangatnya mereka untuk melayani Tuhan itu yang membuat saya semakin dikuatkan. Ya, dapat penghiburan dari situ. Ya. Karena kalau anak-anaknya aja tidak punya beban dengan pekerjaan Tuhan, nah bagaimana kita orang tua? Kita nggak mungkin berjalan sendiri. Ya. Tapi ketika mereka seperti itu, akhirnya cepat semangat juga. Ya. Yang biasa, memang Bapak Ibu saudara Tuhan, ya mungkin yang belum mengalami mungkin agak sulit untuk memahami, tapi yang sudah mengalami kehilangan Bapak Ibu, ya yang biasanya kita lihat kemudian tidak dilihat lagi, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, bahkan seringkali saya kalau sendirian saya nangis sendiri, ya. Tetapi nggak bisa diputar waktunya, nggak bisa diputar waktunya, mundur nggak bisa. Makanya saya mau katakan bahwa selagi engkau masih lengkap, suami istri, anak-anak, ya bangunlah komunikasi yang baik, ya sayangi dan kasihi, karena ketika Tuhan memisahkannya itu nggak bisa diputar waktunya. Nggak bisa katakan, oh Tuhan, dibalikin Tuhan, supaya mungkin saya bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi. Kalau mungkin saya marah-marah, supaya saya nggak marah-marah lagi Tuhan, nggak bisa. Ketika itu lewat, dia akan pergi dan tinggal kenangan yang kita kan. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan kembali pada firman Tuhan, kita bisa melewati lembah yang kelam. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi, tapi kasih Tuhan yang bisa menutupi semuanya itu. Amin. Pertolongan penyertaan Tuhan yang akan terus ya menutupi, melengkapi kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Sebab ada Tuhan yang terus menyertai saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Sudah panjang lebarkan firman Tuhan. Tapi kemudian kita akan masuk kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan anak. Kasih
kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah keluarga ini dalam doa agar supaya anak mereka yang mereka bawa kepada Tuhan benar-benar menjadi berkat buat keluarga mereka, amat terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu saat siang hari ini ya Tuhan, karena kami percaya hidup kami tanpa Tuhan maka adalah kehidupan yang sia-sia. Dan keluarga ini sangat menyadari itu, sehingga mereka datang membawa anak mereka ya Tuhan, untuk menyerahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya pengawasan kami orang tua sangat terbatas, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang menjaga, yang memelihara, yang tidak terbatas, yang akan menyertai anak ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, siang hari ini di hadapan sidang jemaat Tuhan dan di hadapan hamba-hamba Tuhan, bahkan di hadapan Tuhan sendiri, kami akan menyerahkan adik Lindong Haholongan Pangaribuan, anak dari Bapak Hendra Freski dan Ibu Norah Siburian. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan anak ini kekuatan, kesehatan, pertumbuhan yang baik, hikmat Tuhan menyertainya, diberkati dalam masa depannya ya Tuhan. Dia menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, sehingga dia boleh menyenangkan orang tua, amat lebih menyenangkan Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula mau berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua mereka. Kami tak memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, karena kami butuh hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kami. Karena kami percaya kalau hikmat Tuhan ada pada kami sebagai orang tua, kami bisa mengarahkan, kami bisa mendidik, menuntut anak-anak kami ke jalan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Maka kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas keluarga ini ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan, juga berkati usaha pekerjaan mereka. Lebih daripada itu, beri hikmat akal budi dari Tuhan, menyertai mereka dalam mereka mendidik, merawat anak mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan buat keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga dalam tangan Tuhan, terutama buat anak mereka. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan ya, hari ini sudah selesai menyerahkan anak. Dan ini ada tanda bukti ya, surat penyerahan anak. Tuhan kiranya memberkati. Tidak lupa kami jemaat Pria 50 mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Pendeta Jen Bolu atas firman Tuhannya yang memberikan kita kekuatan luar biasa untuk kita boleh menjalani 2025 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati juga keluarganya ya, sepeninggal dari istrinya. Saya percaya rencana Tuhan yang terbaik, amin. Terus memuliakan Tuhan, terus menjadi alatnya Tuhan. Puji Tuhan. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Ibu Gembala yang terus memberikan kami kepercayaan untuk membawa jemaat masuk dalam baitnya Tuhan. Juga tim multimedia yang luar biasa, singer, semuanya kolektan, ya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pakai masa muda untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan ya. Saudara diberkati oleh ibadah hari ini. Amin. Saya undang semua untuk berdiri, kita menutup ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Dan nanti doa berkat dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Jen Bolu. Kami persilahkan. Kita akan pujian, ya Allah baik. Amin. Kami percaya ini semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Dan di akhir ibadah kami berdoa Engkau melihat umat-umat yang membutuhkan bantuan doa ya Tuhan. Baik Bapak Siomis dan dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kami sedang berdoa bersama-sama mengangkat tantangan Tuhan. Kami percaya kami punya dokter, di atas segala dokter yang sanggup memulihkan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah sembuhkan dia Tuhan, sehingga Bapak Siomis boleh pulih sehat kembali dan kembali beribadah bersama-sama di tempat yang untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan juga di masa membutuhkan pemulihan kesehatan ya Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan dan sanggup menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa umat yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan yang telah menuntun mereka di hari-hari yang telah mereka lewati.
di tahun-tahun yang mereka selalu dengan berbagai macam tantangan persoalan yang mereka alami. Kalau mereka boleh berulang tahun ya Tuhan, kami percaya ini anugerah Tuhan yang ajaib yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, seiring umur mereka bertambah, kami berdoa biar kasih karunia Tuhan semakin bertambah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan, bahkan roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka di hari ulang tahun mereka ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, saudara kami Queen yang akan berangkat tanggal 15 ke Thailand ya Tuhan. Mari Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau mendahului semuanya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kami datang menyerahkan perjalanan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan tolong sertai ya Tuhan, dari rumah sampai ke tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga dia belum mempermuliakan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang melayani pekerjaan-Mu, beri kekuatan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan menjadi bagi Ibu Gembala ya Tuhan, dalam mengembalakan umat-umat yang Tuhan percayakan di tempat ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar hikmat urapan dalam menyertainya. Demikian pula seluruh sidang jemaat Tuhan, biar Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Biar mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama keluarga hamba Tuhan di tempat ini, untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga boleh di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, niat-niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami, bahkan sakit-sakit penyakit, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kau hancurkan di kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga sukacita damai dari Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, memohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dari timur, barat, barat, selatan, dan datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga berkat-berkat itu menjadi milik kami umat-umat Tuhan. Sebab dengan penuh keyakinan iman Kamu berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini, tahun 2025, bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat GPD Medland di tempat ini, dan jemaat yang sangat semangat untuk beribadah, dan biar di tahun 2025 ini terus maju dan terus semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.